Selamat datang di Play and Pause teman-teman sekalian. Hari ini kita mau full scoring dan review untuk Mesh Toys gitu ya. Mesh Toys ini adalah salah satu brand bootleg yang lagi hot banget sekarang. Nggak usah lama-lama lagi, seperti apa figurnya dan kualitinya. Lalu kita scoring, let's get into the video guys. Oke, jadi sedikit histori ya guys ya, gue dapat barang ini dan sebenarnya lebih tepatnya baru tahu sih ada Mesh Toys gitu ya. Mesh Toys ini baru banget sekitar kayak tahun lalu, which is November atau Desember 2025. Dan yang gue baru tahu adalah Mesh Toys ini gue pikir company yang berbeda gitu dengan City Toys gitu. City Toys ini lagi rame juga ya. Nanti kita bahas di next videonya, mungkin kita review. Ada beberapa figur yang gue udah dapet gitu di tangan gue. Tapi untuk kali ini kayaknya kita bahas si Mesh Toys dulu. Karena ini lumayan menarik ya, karena Mesh Toys ini lebih versi premiumnya daripada City Toys gitu, walaupun satu company. Dan Mesh Toys ini ngambil dari moldingnya atau moldnya si Kyoto Revoltech. Nah, seperti apa? Kita langsung unboxing aja ya. Oke teman-teman, sekarang kita buka dapatnya apa aja gitu ya. Yang pertama-tama kalian pasti dapatnya ada 2 section gini, dan ini tadi jatuh ya guys ya, jadi kalian nanti ada dapat kayak stand base-nya kayak gini. Ini lumayan nice sih, ada sedikit embossnya gitu di sini, jadi kalau dipegang ada berasa timbul ya. Dan ini logonya si Superior Spider-Man. Lalu ada hanger ya, itu kayak gini, dan dia mirip kayak Hot Toys tapi versi kecil ya, bisa di bend. Dan ini cukup solid sih untuk kualitasnya ya. Nextnya secara detail kita dapat figurnya, satu kepala Peter Parker, figurnya, lalu yang half mask, lalu ini ada Spider-Bot ya di sini, dan ada aksesoris tangan-tangannya di sini ya. Terus juga ada si web sling ini. Untuk box kedua kalian dapat Spider Legs ya, ada 4 ya, sama si web wings yang di sini. Ya, jadi untuk figurnya sendiri guys, ini udah kita buka ya dari packagingnya. Ini dia punya matte finish ya, dan seperti yang gue bilang tadi, dia itu moldnya, sculptnya itu ngambil dari si Revoltech Yamaguchi untuk yang Amazing Spider-Man. Dan seperti biasa, Amazing Yamaguchi itu punya ciri khas sendiri ya, jadi dia nggak ngikutin komik atau ngikutin dari movie-nya, tapi dia punya ciri khas sendiri demi artikulasinya gitu. Dan gue cukup happy dengan Mesh Toys yang ngambil decision ini, karena menurut gue Spider-Man yang Amazing Yamaguchi itu susah banget didapat ya, dan gue sampai sekarang juga belum pegang barangnya, belum bisa dapat juga. Cuman dari sini gue bisa ngeliat sih apa yang bagus-bagus yang diambil gitu. Cuman ada kekurangannya, nanti kita bahas. Untuk pertama-tama kita bahas sculptnya dulu. Untuk kepalanya ini jadi ada kayak finishingnya dia tuh doff gitu ya, terus merahnya itu merah yang bagus banget nih menurut gue, merah banget, matanya juga glossy gitu, tapi sekitaran meshnya itu matte finish gitu, jadi bagus banget. Terus untuk detail sculptnya juga ini gila sih, keren banget, karena dia tuh webnya itu di sculpting ya guys ya, jadi kayak bukan cuman printing, cuman bener-bener di sculpt dan dikasih black wash gitu. Jadi benar-benar ini nggak kayak berasa kayak bootleg gitu. Dan jujur ini bootleg ketiga yang gue beli. Gue sebelumnya belum pernah beli bootleg action figure 1/12 sampai ada nemu City Toys dan Mesh Toys ini. Kecuali Transformers ya. Kalau Transformers gue suka bootlegnya karena memang dia lebih improvement dari versi aslinya sih. Cuman kalau ini nggak cuman improvement dari aslinya, tapi ini benar-benar new sculpt ya, karena si Revoltech Yamaguchi itu nggak ngeluarin versi Superior Spider-Man gitu. Dan pilihan gue waktu itu ada 2 antara Marvel Legends atau si Mesh Toys ini. Of course gue pilih Mesh Toys ya, karena harganya sama gitu ya. Gue nggak tahu sekarang retail market price-nya berapa, tapi harganya sama dan gue nggak nyesel sih beli ini. Lalu kita masuk ke artikulasi ya. Artikulasi nggak usah diragukan lagi gitu kalau untuk pakai mold Revoltech. Kita mulai dari kepala. Di kepala dia bisa sampai segini. Ini sayangnya agak bolong ya, tipis gitu loh, jadi agak kelihatan gimana gitu. Cuman I don't mind sih, kayaknya ini demi artikulasi ya.
nunduknya bisa sampai segini, lumayan jauh ya gitu. Untuk lehernya ini yang gue suka ya, otot-ototnya sih, jadi kemanapun dia noleh itu kelihatannya natural gitu, kayak beneran nggak kaku ya. Terus dari lehernya sendiri tuh ada artikulasinya gitu, dan dia itu satu kesatuan kayak gini. Nah ini yang gue bilang ada missingnya tuh di sini ya, kayak ini tuh ada gap gitu ketika kalian posein ke atas. Secara estetik sih kalau dilihat dari atas sih masih nggak masalah, cuman kalau kalian pose atau foto dari bawah dia kelihatan banget gede gapnya, which is kalau di Revoltech itu yang gue lihat reviewnya, dia tuh ada continuous sculptnya sampai nutupin ini, jadi ketika kalian naikin dia masih ketutupan, nggak ada gapnya sama sekali gitu. Nextnya di bagian tangan, shouldernya dulu gitu ya, dia bisa sampai segini, of course 360 segini. Di bagian armpit saya itu kelihatan ada jointnya, joint Revoltech ya. Nah butterfly jointnya itu unik, gue juga baru tahu sih kalau sampai satu area dada bagian kanan atau kirinya ini ikutan gitu. Jadi kalau kalian majuin itu di segini, untungnya karena scalpnya itu lanjut sampai ke sini, jadi ketika kalian majuin dia nggak kayak kepotong gitu. Itu yang unik ya dan bagus menurut gue. Tuh bisa sampai segini, jadi nggak usah diragukan lagi kalau kalian mau pose ala-ala Spider-Man gitu. Secara Spider-Man itu secara action figure biasanya dia emang didesain untuk pose yang ekstrim ya guys. Terus lanjut ke bagian tangannya lagi, di bagian sikunya ini bisa diputer ya, yang ini sikunya bisa sampai segini nih. Ini mentok banget udah segini nih, cakep sih. Cuman sayangnya di sini ya mungkin karena artikulasi purpose ya, jadi dia memang kelihatan jointnya segini. Cuman effortnya dia dikasih sculptnya kayak gini, jadi kelihatan patah tapi signature banget sih, signature Revoltech itu. Kalau ditutup dibalikin itu ketutupan nih, jadi lumayan keren ya menurut gue effortnya. Coba of course kalau dari depan ya pasti kelihatan sih, tapi secara sculptingnya tangannya web shooternya itu bagus ya menurut gue. Kayak catnya juga silvernya kelihatan glossy banget, sampai merahnya itu, merah ini itu senada sama merah di badannya gitu, jadi nggak kelihatan beda, nggak kelihatan belang gitu. Sisi satunya juga sama. Lalu abs-nya, nah abs ini kalau di Revoltech yang asli ini tuh kepisah harusnya, tapi di sini dia jadiin satu kesatuan nih, torsonya sini terus nyambung ke sini ada sculptnya lagi, jadi kaki logo laba-laba itu nggak ketutupan kalau misalkan, atau nggak patah kalau kalian misalkan kalian pergi ke belakang gitu. Untuk capsnya ini bisa sampai segini, mentok. Ini jauh banget ya. Belakangnya ini cakep banget karena nggak nutup sampai atas ya. Dan ketika dipergiin ke belakang dia bisa sampai segini, mentok segini ya. Terus Superior Spider-Man tuh memang ada ikoniknya di backpack kayak ini, logo laba-laba itu gede gitu ya dan timbul, dan ini nanti buat naruh si spider legs itu. Oh ya, info dikit teman-teman, kalau misalkan Mestos ini udah rilis ada 2 figur. Ini figur keduanya. Yang pertama adalah si Black Spidey suit. Gue nggak kedapetan PO-nya ya, jadi udah sold out semua di mana-mana. Gue lagi coba cari. Lalu baru-baru ini sejak video ini dirilis, dia munculin yang si Ben Reilly Spider-Man gitu, yang warna merah atau Scarlet Spider. Ya we'll see kalau kita bisa dapat, bakal kita review juga ya, kita bandingin apakah ada improvement. Gue lanjut ke bagian pinggangnya. Bagian pinggang ini ada satu layer lagi yang bisa masuk kalau ditekuk kayak gini. Terus di bagian pinggang ininya dan pahanya itu sculpting itu kayak nyambung tapi kepisah nih, jadi kakinya tuh bebas banget ya, bisa digini-giniin, bisa maju mas gini. Nah ini cakepnya memang kayak level RC engineering ya kalau yang ngedesain mainan ini ya. Untuk bagian dengkulnya ini agak aneh ya guys ya, karena dia tuh agak ada kayak satu plastik yang keluar gitu kayak gini maksudnya. Nah ini sebenarnya untuk Spider-Man agak aneh karena kan secara
kostum tuh dia suit gitu, bukan yang kayak robot atau gimana ya. Dan ada ini tuh jadi aneh, tapi somehow buat di figur ini itu masuk gitu estetiknya. Terus yang kayak gue bilang, bagian kaki Revoltech tuh selalu ini tuh bisa digerakin gitu, ada extra articulation. Biar apa? Jadi ini udah bisa maju mundur, terus ini ada lagi dikit gitu. Jadi kakinya tuh bisa melengkung, kelihatan lebih melengkung lagi. Ditambah mah kaki hinge ininya, ankle itu bisa jauh lebih jauh lagi gitu. Terus ada toe hinge ya. Jadi of course gue bilang ini figur sih untuk artikulasi gila sih gitu. Berikutnya gue coba pasang pakai yang kepala half mask gitu. Secara sculpting sih dan warna ya, ini bagus sih, bagus banget. Dan ini again gue bilang jarang banget Spider-Man figurnya dapat yang half mask gini, kecuali lu figur yang premium. Atau kalau Marvel Legends tuh, kalau gue nggak salah inget ya, dia tuh ada yang versi ini doang gitu, yang half mask-nya malah yang full mask-nya nggak ada gitu. Cuman terakhir kayaknya ada sih yang dapat 2 opsi, tapi setelah dipasang ini jadi cakep banget ya, gue suka banget. Nextnya gue coba pasang yang unmask gitu ya, mukanya sih animated, tapi again gue bilang beda banget ya sama Cyclops yang gue review kemarin gitu. Buat teman-teman yang belum nonton reviewnya, nanti boleh diklik di sini, itu full review untuk Cyclops gitu. Lanjut lagi, kalau untuk ini skin tone-nya itu bagus ya, walaupun kelihatan animated tapi nggak pucet gitu, dan warnanya itu warna skin human banget ya. Nextnya lu dapet si Spider-Bot-nya ini nggak bisa dipasang di mana-mana karena memang ini nanti sebagai kayak gadgetnya si Spidey-nya ya untuk dilepas itu. Lalu nextnya untuk tangan kita dapat lumayan banyak ya, ada sekitar 6 pair gitu. Dan masing-masing tangan ini guys itu yang gue suka banget itu di baliknya itu warna merah gini ya, signature Superior Spider-Man costume gitu. Dan sculpt-nya sih bagus ya gitu. Dan ini gue rasa ini sculpt baru ya, karena Spider-Man yang biasa, yang versi Revoltech itu jarinya nggak ada kuku tajamnya gini ya. Kalau ini tuh kayak kuku tajam yang kayak Spider-Man 2099 gitu. Dan kalian dapatnya cukup lengkap ya. Ada yang web shooter hand, terus ini buat nempel di dataran. Ini open hand-nya, ini gripping hand-nya buat si Spider-Bot-nya tadi. Another open hand lagi sampai ke relax head-nya gitu. Next yang gue bahas adalah si Spider-Legs-nya ini. Ini warnanya tuh metallic red gitu ya, dan cakep sih, nggak kelihatan murah. Paint job-nya juga nggak ada belang-belangnya, semua smooth, kelihatan premium banget. Artikulasinya cukup banyak, ada 1, 2, 3, 4 ya sama ini, jadi 4 point articulation supaya bisa ditekuk kayak gini nih guys. Nextnya ada si web swing aksesorisnya sama web wing saya ya. Dan jujur dari antara semua aksesoris, ini yang paling gue gak suka sih, karena menurut gue personal ini kelihatan kayak plastik chip gitu. Warnanya putih polos, nggak ada shadingnya. Terus juga kalau soal plastiknya, bahan plastiknya sih nggak apa-apa ya, cuman dari pemilihan warnanya kali ya. Kayak kalau ini agak ada clearnya mungkin dia lebih bagus, cuman secara price point gue nggak bisa komplain banyak. Nah, untuk si Spider-Legs-nya itu kita pasang di sini, dan pasangnya cukup mudah sebenarnya. Mesti agak di wiggle sedikit, tapi yang pasti secure banget ya. Jadi ini kalau dirotasi dia nggak gerak sama sekali ya. Jadi ini solid banget join-joinnya, walaupun ada 4 artikulasi point gitu. Oh ya, by the way, setelah gue pasang gue baru notice ya guys ya, ternyata cat yang bagian belakang ini sayang banget kurang bagus ya. Jadi ketika abis gue pasang kayak gitu, dia agak ada chip di paint jobnya, jadi ini ada agak belang silver gitu sih. Cuman overall nggak apa-apa, toh nanti ketutupan juga ya sama ini. Cuman itu cukup disayangkan. Oke, jadi ini udah gue pasang semua ya, total ada 4 itu. Dan kalau kita lihat dari belakangnya sih, karena sculptingnya ini jadi nice banget kelihatannya, kayak
Dia nutupin join-joinnya ya secara nggak langsung dari atas ini, cuman ya of course kalau dari sini ada kelihatan dikit sih konektor merahnya itu. Tapi setelah dipasang sih ini jadi kelihatan garang banget ya Spider-Man-nya. Kalau secara artikulasi guys, sebenarnya ketika dipasang ini nggak ada gangguan sama sekali ya di bagian sininya. Dia mentok itu sampai segini. Gue udah coba mentokin lagi ya segini bisa. Terus karena 4 poin artikulasi, jadi si spider leg ini bisa muterin badannya gitu. Dan ini kayak bakal keren banget kalau di display ya. Keren banget gitu ya, kayak gerak nggak kaku. Figurnya tuh jadi kelihatan alive gitu. Setelah gue pasang, ini tuh kayak gue bilang tadi ya, saking solidnya tuh dia bisa ngejaga berat atau bobotnya si figurnya sendiri gitu, Spidey sendiri, which is kalau di display tuh jadi kelihatannya estetik dan keren banget ya, dan jarang loh kayak yang bisa kayak gini gitu. Entah mungkin karena QC-nya gue dapet yang bagus gitu ya. Semoga apa yang kalian dapat juga kayak gini sih, jadi biar bisa di display keren kayak gini ya. Lalu untuk standnya, seperti tadi gue show di awal, dia dapat stand base dan juga si clipnya ini ya, gitu. Dan ini standnya itu kayak gue bilang kayak Hotes punya, tapi kecil ya, buat ukuran 1:12. Terus kalian juga nggak perlu khawatir kalau ini tuh bakal loose, karena dia tuh kayak baut gitu guys, jadi di screw gini, diputar, kalian putar kayak gini. Nah, terus bisa di pose-posein ya. Sayangnya yang bagian ini dia cuman full plastik ya, jadi nggak ada bautnya, nggak ada, cuman plastik, kayak bahan plastik aja gitu. Kalau sekarang sih cukup solid, cukup rapat ya, seret. Tapi apakah ketika untuk handle figurnya sama si kaki spider legs itu ini bisa nahan atau enggak ya gitu. Oke, jadi ini gue coba udah pasang gitu ya, tapi seperti yang kalian lihat, malah yang tidak gue khawatirkan malah menjadi concern gitu ya, kayak si tiangnya ini ternyata agak letoy guys ya, dan itu sayang banget gitu. Jadi dia bakal turun dan jatuh kayak gini nih. Padahal tujuannya dikasih kayak gini tuh buat nahan beban yang lebih berat ya, apalagi ada spider legs di belakangnya itu. Gue akan coba display ini pakai stand base yang lain. Yang terakhir untuk penutupan gitu ya, figur ini sebenarnya bagus sih, dan gue nggak tahu apakah di Indonesia Mestos ini udah cukup terkenal ya, karena ini adalah alternatif buat kalian yang budgetnya lagi tight tapi pengen action figure yang bagus dan puas banget ya, itu harus dapetin ini sih gitu. Dan overall untuk si playability-nya gue bisa kasih ini 9,5/10 ya gitu. Pertama dari segi spider legs itu juga solid banget, terus dari artikulasinya juga semuanya seret, dan semuanya artikulasi itu bagus sampai dia bisa nahan beban bobotnya dari si action figure sendiri gitu, termasuk kakinya ya terutama gitu, karena kakinya ini cukup kecil untuk Spider-Man, dan biasanya tipe-tipe chicken leg kayak gini tuh susah banget untuk berdiri dan ngimbangin gitu. Lalu untuk possibility-nya gue bisa kasih 10/10 ya, karena gue menemukan banyak banget cara untuk mendisplay ini gitu, dan semuanya tuh estetik parah, nggak ada yang menurut gue janggal dan terbatas karena artikulasinya gitu, semuanya jadi perfect. Nah kalau secara quality gue bisa kasih ini tuh 9/10 ya, hampir perfect sebenarnya, tapi sayangnya karena si standnya ini plus ada kayak kekurangan di gap-gapnya itu, yang which is secara budget masih make sense ya, karena figur ini nggak terlalu mahal guys gitu. Jadi agak disayangkan, tapi gue bisa memahami sih kenapa mereka pakai decision itu gitu ya. Jadi gue kasih 9/10, dan overall verdictnya figur ini cukup solid. Dari segala artikulasinya kalian nggak perlu worried. Buat harga segitu kalian bisa puas banget untuk main pose-posein, dan ini sebenarnya cocok banget ya buat desktop, taruh di meja gitu. Kalau kalian cuma punya satu juga nggak masalah. Secara overall ini figur kelihatan tidak sesuai dengan harganya ya, karena ini kelihatannya lebih dari harga market retail price-nya gitu, dan gue happy banget dengan ini. Overall scoringnya gue bisa kasih ini 9/10.
Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan boleh follow IG kita di @playandpost. Di situ banyak galeri-galeri foto-foto koleksi gua. Belum semua sih, tapi udah beberapa ya. So see you guys on the next video. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi. Gue bakal posting teaser-teaser apa yang akan gue review selanjutnya secara detail juga. Keep collecting, keep playing, keep posting, dan see you guys on the next video.